Halo teman-teman, pecinta serial Chinese drama. Kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama Story of Kuning Palace. Serial ini menceritakan kehidupan seorang gadis bernama Jiang Xuening. Ia seorang putri sah keluarga Jiang yang akibat perselisihan antara ibunya dengan selir ayahnya ditukar dan dirawat oleh selir ayahnya tersebut di desa. Sebelum selir ayahnya tersebut meninggal, ia membuka rahasia kepada Xuening. Dan Xuening akhirnya mengetahui jati dirinya dan kembali ke rumah orang tuanya di ibu kota. Sifatnya yang manja dan keras kepala membuatnya menghalalkan segala cara untuk menjadi istri dari Sun Jie, adik Kaisar Senlang. Setelah Kaisar Senlang wafat, Sun Jie pun naik tahta, dan Xuening menjadi permaisuri. Karakter Sun Jie yang terlalu lembut dan kurang tegas sebenarnya tidak cocok untuk menjadi seorang kaisar. Guru muda istana, Xie Wei, didukung Yan Lin, melakukan pemberontakan. Sun Jie yang sakit-sakitan pun wafat, meninggalkan kekuasaan ke tangan Xuening. Xuening yang sadar dirinya penuh dosa, menyampaikan satu-satunya permohonan kepada Xie Wei, yaitu membebaskan Chang Zhi, pejabat Departemen Hukum yang sangat jujur dan berdedikasi, namun dipenjara karena dijebak oleh komplotan pendukung Xuening. Xuening pun mengakhiri nyawa dengan bunuh diri. Xuening tiba-tiba kembali ke masa gadisnya, saat ia belum melakukan semua intriknya demi menjadi permaisuri. Memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya pada kehidupan pertamanya, kali ini ia berusaha membantu orang-orang yang penting dan yang dapat menjaga perdamaian. Di kehidupan pertamanya, ia tak sengaja menolong Sun Jie, adik Kaisar Senlang. Sun Jie langsung jatuh hati pada Xuening yang saat itu menyamar sebagai pria. Dan saat Jie mengetahui identitas Xuening yang sebenarnya, ia menjadi sangat malu sehingga memusuhi dan selalu mempersulit Xuening di istana. Namun tak disangka, Xuening justru bertemu lagi dengan Jie. Untungnya, kali ini Jie mendapatkan kesan baik terhadap Xuening dan justru sangat menyukai Xuening yang dianggapnya tidak seperti gadis-gadis lain yang hanya berusaha mencari muka pada Jie. Dan akibatnya, Jie memilih Xuening untuk menjadi salah satu teman belajarnya di istana. Xuening yang awalnya tidak ingin berurusan dengan semua anggota istana, terpaksa masuk lingkungan istana. Di sana ia bertemu lagi dengan Xie Wei, guru muda istana yang mengajar pangeran dan putri berikut dengan teman-teman belajar mereka. Di kehidupan sebelumnya, Xuening melihat karakter Xie Wei yang tampak dingin dan kejam. Akibatnya, di kehidupan yang sekarang, Xuening berusaha keras menjauhi Xie Wei dan tidak mau berurusan dengannya. Xuening dan Xie Wei telah saling mengenal 4 tahun yang lalu, saat mereka sama-sama menuju ibu kota. Dalam perjalanan, mereka bertemu kawanan penjahat dan bersama-sama melarikan diri. Xuening saat itu mati-matian berusaha memapah Xie Wei yang terluka. Dan di saat genting, Xuening bahkan rela memberikan darahnya demi menyelamatkan nyawa Xie Wei. Itu yang menyebabkan Xie Wei tidak pernah melupakan budi Xuening. Di negara Taiyuan, sebenarnya ada 2 keluarga yang dianggap paling berpengaruh, yaitu keluarga Yan yang dipimpin oleh Yanmu dan keluarga Xue yang dipimpin oleh Xue Yuan. Keluarga Xue berakar kuat dalam kekuasaan istana dan pemerintahan, karena adik Xue Yuan menjadi permaisuri dan kini adalah ibu suri, ibu dari Kaisar Senlang. Sedangkan keluarga Yan hanya mau mengabdi dalam bidang militer, memimpin pasukan menjaga negara Taiyuan dan menjaga perdamaian. Di masa pemerintahan Kaisar terdahulu 20 tahun silam, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh adik Kaisar, yaitu Raja Pingnan. Saat itu ia ingin membunuh putra mahkota, yaitu Senlang.
Namun Ibu Suri memaksa Ting Fei, keponakannya, untuk menggantikan Shen Lang. Ting Fei adalah keturunan dari keluarga Xue dan keluarga Yan. Saat itu ratusan orang menjadi korban pembantaian, dan jasad Ting Fei tidak ditemukan. Raja Pingnan juga melarikan diri dan bersembunyi sambil terus menyusun siasat untuk merebut kekuasaan istana. Putra mahkota Shen Lang selamat, dan ia diangkat menjadi kaisar di usia yang sangat muda. Sejak itu, Ibu Suri sudah terbiasa menyalahgunakan kekuasaan dan membantu kakaknya Xue Yuan untuk memperbesar kekuasaan keluarga Xue. Di dalam istana, kehidupan harem tidaklah mudah. Ibu Suri berusaha memaksa putranya yang kedua, yaitu Shen Jie, agar menikahi Xue Shu, anak Xue Yuan, yang artinya adalah sepupu Shen Jie. Ibu Suri berencana agar Shen Jie dipilih menjadi putra mahkota, calon pengganti kaisar, dan ia ingin memperkuat kedudukan keluarga Xue di istana. Ia berusaha menyingkirkan Xuening, yang dianggapnya ancaman bagi Xue Shu. Saat Xuening hampir ditindas, Changce datang menolongnya. Sejak kehidupannya yang pertama, Xuening telah menyukai Changce. Ia melihat Changce adalah pejabat yang sangat jujur dan tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan pejabat yang semuanya munafik dan terlibat KKN. Xuening bahkan berkali-kali meminta bantuan Changce. Meskipun Changce tampak keras kepala, namun sebenarnya ia tidak tega dan pada akhirnya selalu menolong Xuening. Hingga di akhir kehidupan Xuening, ia melihat Changce di penjara dan akan dieksekusi. Di kehidupan kali ini, Xuening berusaha agar Changce selamat. Ia juga tetap menyukai Changce dan berharap Changce pun menyukainya. Xie Wei yang sebenarnya juga menyukai Xuening, tentunya cemburu melihat Xuening yang selalu berusaha mendekati Changce. Adipati Xue Yuan mendapatkan petunjuk dari Kucing Chang, anak buah Raja Pingnan. Dengan bukti yang sudah dimanipulasi, ia meminta izin kaisar untuk menangkap keluarga Yan dengan tuduhan bekerja sama dengan pemberontak, yaitu Raja Pingnan. Kaisar juga memiliki kekhawatiran pada kekuasaan besar keluarga Yan, dan membiarkan Xue Yuan menangkap Yan Mu dan Yan Lin. Xie Wei akhirnya berhasil meyakinkan kaisar agar mengasingkan keluarga Yan ke Hangzhou. Meskipun hukuman tersebut tampak kejam, Xie Wei sudah membuat rencana agar keluarga Yan tidak dibunuh dan pada waktunya nanti bisa memiliki kesempatan mendapatkan kepercayaan kaisar kembali. Negara Yue yang mengetahui bahwa Yan Mu dan Yan Lin diasingkan mengancam akan menyerang Taiyuan, kecuali Putri Ceyi diserahkan untuk dijadikan selir Pangeran Yue. Namun Pangeran Yue sangat jahat dan licik. Ia kemudian menyandera Ceyi dan berencana menguasai Taiyuan. Xuening yang sangat mengkhawatirkan Ceyi meminta izin Xie Wei untuk ikut menolong Ceyi. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Ceyi. Hubungan mereka juga lama-kelamaan menjadi semakin dekat. Xuening yang awalnya takut pada Xie Wei, akhirnya mulai memahami pribadi Xie Wei. Xie Wei sebenarnya adalah Ting Fei, putra dari Xue Yuan dan Yan Min. 20 tahun yang lalu, setelah ia ketahuan menyamar sebagai putra mahkota Shen Lang, Raja Pingnan membawanya dan mendidiknya agar menjadi anak buahnya. Selama ini, Xie Wei masuk ke istana untuk dijadikan mata-mata oleh Raja Pingnan. Namun Raja Pingnan tidak tahu bahwa Xie Wei sebenarnya memiliki misi menyelamatkan keluarga Yan, yaitu keluarga ibunya, dan menghancurkan keluarga Xue, yaitu keluarga ayahnya. Xie Wei sangat benci pada Xue Yuan, ayahnya, karena saat ia disandera Raja Pingnan, ayahnya tega mengorbankan dirinya demi ambisi mendapatkan kepercayaan kaisar. Setelah berhasil membunuh Raja Pingnan, Xie Wei pun segera kembali ke ibu kota. Ia sudah menduga Xue Yuan dan anak-anaknya, Xue Ye dan Xue Shu, akan melakukan pemberontakan. Xue Shu meracuni kaisar. Xue Yuan menangkap para pejabat istana, dan Xue Ye
menghadang Xie Wei dan kawan-kawan yang ingin menghadap kaisar. Siasat Xie Wei berhasil menghindarkan mereka dari kematian. Xue Yuan yang berniat membunuh Xie Wei, yang adalah putranya sendiri, tewas. Kaisar juga selamat dari rencana pembunuhan Xue Shu. Xuening menerima lamaran Xie Wei, dan mereka pun akhirnya menikah. Mereka dikaruniai sepasang anak laki-laki dan perempuan, dan hidup bahagia. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama Story of Kuning Palace. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa.